Karya inovasi P5 berkolaborasi dengan orang tua menyulap taman kelas dengan barang bekas bersama orang tua cerdas. Kesadaran orang tua melakukan kolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan potensi anak diberi peluang besar melalui kurikulum merdeka. Sebagian orang tua semakin menyadari bahwa proses pembelajaran anak tidak semata-mata harus bertumpu di sekolah, melainkan orang tua harus ikut berperan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dikembangkan melalui kurikulum merdeka turut mendorong kolaborasi dan gotong royong antara sekolah dan orang tua. Dalam artian, gotong royong akan turut menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak. Kurikulum Merdeka, salah satu program kebijakan di bawah payung gerakan Merdeka Belajar, dirancang sebagai upaya pemulihan pembelajaran dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kerangka yang lebih fleksibel, fokus pada pemberian materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi murid. Melalui kerangka tersebut, murid diharapkan dapat menerima pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka menyediakan waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui P5, yaitu kegiatan kokurikuler yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga murid dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Arifia selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gumalar 02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kegiatan inovasi sekolah dalam rangka perwujudan aksi nyata dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh peserta didik SD Negeri Gumalar 02. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan ini kami ambil judul Menyulap Taman Kelas dengan Barang Bekas bersama Orang Tua Cerdas. Proyek ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah, yaitu masih kurangnya penghijauan sekolah dan masih minimnya pemanfaatan sampah, terutama sampah barang bekas seperti botol bekas dan lain-lain yang masih banyak terdapat di sekitar sekolah. Dalam proyek ini, sekolah sengaja mengajak dan melibatkan orang tua peserta didik dengan tujuan agar pembiasaan yang telah tercipta tidak berhenti hanya di sekolah saja, akan tetapi bisa berlanjut pembiasaan yang dilakukan di rumah juga. Dengan pelibatan orang tua yang menjadi sahabat belajar anak di rumah, nantinya akan ada persamaan pandangan dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. SD Negeri Gumalar 02 adalah sekolah yang terletak di pinggir jalan raya yang merupakan jalan alternatif penghubung antara dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tegal dan wilayah Kabupaten Brebes. SD Negeri Gumalar 02 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal merupakan salah satu sekolah yang telah terdaftar dalam implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024 dengan status mandiri berubah. Salah satu kegiatan aksi nyata dari implementasi kurikulum merdeka, SD Negeri Gumalar 02 membuat program kegiatan karya inovasi P5 yang berkolaborasi dengan pelibatan orang tua pada tema
gaya hidup berkelanjutan dengan judul Menyulap Taman Kelas dengan Barang Bekas bersama Orang Tua Cerdas. Tujuan dari praktik baik ini adalah membangun kesadaran murid tentang pentingnya mengelola sampah, terutama pemanfaatan barang bekas agar lebih bermanfaat. Membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila yang peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan taman kelas di sekolah. Adapun manfaat yang dapat diambil yaitu murid dapat memahami pentingnya mengolah sampah menjadi barang bernilai guna. Terjalinnya kedekatan dan keakraban antara murid, orang tua dan pendidik serta tenaga kependidikan, sehingga memudahkan terciptanya visi dan misi serta tujuan sekolah. Mengapa kolaborasi P5 dan pelibatan orang tua? Alasan praktik baik ini yaitu agar dapat mendorong timbulnya inovasi dan kreativitas pada diri murid, karena mereka merasa bebas untuk memilih dan mengeksplorasi berbagai sumber belajar dan budaya mereka masing-masing. Adapun metode atau strategi yang digunakan dalam proyek yaitu pemberdayaan orang tua sebagai sahabat belajar anak guna mengoptimalisasi kebiasaan karakter yang tercipta di sekolah melalui gaya hidup berkelanjutan dengan menyulap taman kelas melalui pemanfaatan barang-barang bekas bersama orang tua cerdas. Langkah-langkah pelaksanaan yang pertama adalah persiapan atau perencanaan, 2. Pelaksanaan dan evaluasi. Pada langkah persiapan, Kepala sekolah berkoordinasi dengan Dewan Guru untuk mengadakan pelibatan orang tua pada kegiatan P5 gaya hidup berkelanjutan ini. Kepala sekolah mengatur jadwal untuk mengadakan sosialisasi dan pertemuan antar orang tua murid dengan sekolah. Bersama komite sekolah serta komite kelas, sekolah menyusun rencana dan membuat kesepakatan untuk menyulap taman kelas melalui pemanfaatan barang-barang bekas dengan melibatkan murid untuk aktif. Antara murid, sekolah, dan orang tua saling bergotong royong mewujudkan konsep P5 yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan, murid diberi informasi tentang pentingnya pemilahan sampah dalam media infografis, serta dampak negatif dari sampah botol plastik khususnya yang berada di sekolah melalui video interaktif. Murid diberi penjelasan tentang pentingnya pengolahan sampah botol plastik serta kegunaannya untuk media penghijauan taman kelas. Murid berdiskusi apa saja yang dapat dibuat untuk mengurangi sampah botol plastik di sekolah. Dengan bimbingan guru dan orang tua, murid mengolah botol plastik menjadi vas tempat tanam bunga. Orang tua bersama guru saling bergotong royong, membimbing dan mengarahkan murid dalam membuat bermacam-macam pot bunga dari botol bekas dan barang bekas lainnya. Walaupun banyak kendala dalam usaha pelibatan orang tua, namun tidak menyurutkan semangat para orang tua untuk berkontribusi terhadap sekolah. Mereka saling bahu-membahu bergotong royong mensukseskan kegiatan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua, sehingga terjalin keakraban dan kedekatan antara sekolah dan orang tua.
Pada tahap evaluasi dan refleksi, kegiatan menghijaukan taman kelas yang melibatkan orang tua menghasilkan banyak ide kreatif yang muncul dari para orang tua. Namun, tidak sedikit juga persoalan yang muncul, di antaranya tentang perbedaan pendapat mengenai konsep taman yang akan dibuat dan diperbaiki, anggaran untuk mencukupi kebutuhan alat dan bahan, serta waktu senggang para orang tua untuk menyelesaikan pembuatan dan perbaikan taman kelas. Namun, dengan komunikasi yang baik, maka ada solusi yang dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kegiatan ini sangat positif sekali ya Bu, apalagi untuk kepentingan kemajuan sekolah. Sekolah menjadi lebih indah, rapi, anak-anak juga merasa senang dan nyaman saat pembelajaran. Semoga kedepannya SDN Gumalar 2 semakin lebih maju lagi dan sukses selalu. Pribadi sangat merasa senang dan para orang tua pun juga antusias sekali dan bersemangat dengan diadakannya lomba menghias kelas dan menghias taman ini. Selain itu juga untuk para orang tua dan guru-guru jadi lebih terjalin kedekatannya untuk kekeluargaannya Bu. Inilah kondisi SD Negeri Gumalar 02 sebelum dan sesudah diadakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, menyulap taman kelas melalui pemanfaatan barang bekas hasil kolaborasi bersama para orang tua cerdas. Dari target proyek ini diharapkan mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, dan gotong royong.